Selamat pagi. Jadi pagi ini kita bakalan membahas beberapa hal ya, karena cukup lumayan penting. Dan kalau misalkan kita melihat ke depannya nih, beberapa jam ke depan, sepertinya Bitcoin akan atau cryptocurrency bakalan ya naik dikit lah ya. Terus datanya dapat dari mana, Bang? Oke, jadi di video kali ini kita bakalan bahas data tersebut. Karena ada beberapa hal juga yang gue harus sampaikan, dan ini juga penting juga sebagai menjadi landasan utama agar kalian juga tetap berupaya untuk meriset ya, atau melihat kondisi sebenarnya bagaimana sih kondisi market saat ini, baik itu di kripto, baik itu di stok, baik itu di komoditi yang lainnya, gold dan lain segala macam gitu ya. Jadi di video ini mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan buat kalian. Oke, tapi sebelum itu gue mau informasiin ke kalian dulu bahwa gue ngadain giveaway menuju 25.000 subscriber. Jadi dengan hadiah 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang, masing-masing bakalan dapetin 1 juta rupiah. Wah, lumayan banget nih. Syaratnya gampang banget, tinggal subscribe, like, dan komen, dan follow Instagram gue. Semua link media sosial gue udah cantumin di link deskripsi ya. Thank you banget yang udah support gue dari awal. Oke guys, jadi data apa aja sih Bang yang harus kita perhatikan? Yang pertama ya, kita udah tahu bersama bahwa ya saat ini Fear and Greed-nya itu sekarang di 34 ya. Lagi naik daunnya tapi gak terlalu gitu kan. Yang berawal dari 31 sekarang jadi 34. Oke, seperti itu. Dan jadi psikologis yang kita bisa dapatkan adalah berarti ada kenaikan ya 3%, 4% lah, itu lumayan. Dan apa penyebabnya? Nah, ini yang kita harus cari tahu gitu kan. Oke, yang pertama ya, jadi kalau misalkan hari ini ya, kalau misalkan kita melihat hari ini pasar dunia itu gila banget guys, naik drastis. Waduh, lu lihat nih, S&P, Dow Jones, DAX, FTSE, Nikkei, waduh gila, itu naiknya amburadul guys. Maksudnya bukan amburadul ya, ngeri. Ini amazing banget nih naiknya gitu kan. Nih kalau misalnya kita melihat nih pasar-pasar indeks, waduh gila, Nasdaq juga naik, DAX, waduh ini gila-gilaan sih guys ya. Wah ini makanya tuh Euro USD naik juga guys, kecuali untuk USD ini apa nih, JP itu apa sih tuh. Karena yang tertekan itu adalah minyak mentah, emas ya, perak. Nah tuh kan, Bitcoin aja untuk dari segi cryptocurrency aja dia tuh mengalami kenaikan ya. Karena apa Bang? Nah pertanyaannya itu kan, karena apa? Oke, data ini yang kita bakalan share. Yang pertama, kalau misalkan kalian lihat di investing.com, kalian langsung aja masuk ke kalender ekonomi. Habis itu di jamnya kalian setting ya menjadi jam untuk waktu Indonesia Barat. Habis itu kalian filter ya, klik filter untuk ambil banteng 2 sama banteng 3. Tapi kalau misalkan kalian mau ambil banteng 3 ya. Tapi kalau di sini kita melihat ya, apa aja sih sebenarnya data yang keluar ya, yang rilis nih. Sabar. Oke. Nih, di sini guys ya. Sabar. Oke, kita filter dulu, ambil 2. Oke, habis itu kita gini. Ya. Minggu ini data apa aja yang keluar? Oke. Jadi guys, sebentar ya, mana nih? Oke, data yang keluar itu kenapa harganya melambung tinggi seperti itu? Maksudnya semua lagi pada ijo-ijo. Itu yang pertama ya. Yang pertama adalah data PMI. Ya ini data PMI ini ya. Ya, ini guys ya. Data PMI ini rilis dan itu hasilnya 47,3 dari harga yang kita targetkan itu 47,0 ya. Previewnya itu 52. Berarti ini sebenarnya adalah ya cukup lumayan hijau lah ya. Itu yang pertama. Data PMI-nya maksudnya dari artinya tuh kayak ya udah berarti anemonya tinggi-tingginya gitu kan. Terus yang kedua adalah ISM. Nah, ISM ini ya ada non manufacturing dan ada ISM non manufacturing. Tapi yang paling krusial, ya bukan yang paling krusial, yang paling sebenarnya mempengaruhi market itu adalah ISM non manufacturing VMI ini. Dari harga
dari aktualnya itu 56,7 datanya yang rilis guys. Dan ini gila banget ya. Nah, cuman sedikit gua mau catatan, mau sedikit gua apa gimana sih bahasa? Sedikit catatan yang kita harus perhatikan ya, yang kita harus perhatikan bersama, yaitu adalah ini guys ya. Ini harus di hari Jumat nih. Ya, non-farm payroll-nya ya, itu yang kita harus perhatikan sama unemployment rate-nya. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya kalau di hari Kamis ini kalau kita mau masuk juga sebenarnya rada-rada juga ya. Karena masih bingung. Kecuali kalau misalnya dalam beberapa jam ke depan nih ya, kalau sudah pembukaan market semua segala macam, oke. Nah, penutupan market, nah baru kita tuh bisa melihat bahwa oke, apa nih kayak gitu guys ya. Karena ya kita nggak bisa nebak sih sebenarnya, karena ya ini pertama ya psikologis yang pasar ya, kita harus tahu bersama dulu bahwa apa sebenarnya yang menjadi dasar mereka tuh mau masuk di dalam dunia kripto. Itu aja, atau di dalam pasar ya, mau baik itu Dow Jones, XNP, maupun di kripto, maupun di gold, maupun dimanapun di perak gitu kan. Kita harus tahu dulu datanya yang menyebabkan apa. Nah, caranya itu adalah kita harus tahu update terus nih data-data kayak gini guys, itu ya. Nah, tapi sebenarnya ini tuh lagi berbentrokan dengan data yang data yang positif seperti ini. Jadi ada dua hal yang sebenarnya juga ikut meragukan orang-orang atau takut masuk dalam dunia kripto saat ini. Itu ada dua data. Yang pertama adalah ini guys ya. Ini gue kutip dari Bloomberg ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa Cina merencanakan latihan militer 4 hari di area sekitar Taiwan ya. Dan kita udah tahu bersama bahwa Taiwan dan Cina ini lagi konflik ya. Ada kayak apa ya? Bahasanya tuh kayak apa sih ini ya? Jadi kayak ada konflik ya, cuman belum ada sampai genjatan senjata, belum ada. Tapi jangan sampai itu terjadi ya, jangan sampai, kita maunya tuh kalian berdamai-damai aja gitu kan. Oke. Nah, di sini dijelaskan bahwa Beijing menyatakan untuk kekuatan yang provokatif setelah Pelosi. Jadi Pelosi ini adalah seorang utusan dari Amerika Serikat mendarat di Beijing ya. Jadi guys, ini tuh sebenarnya apa ya? Jadi si Pelosi ini oke gini. Yang menurut gua, sudut pandang gua secara orang yang juga mengikutin alur perkembangan politik ya. Yang gua lihat sebenarnya adalah di sini si Cina ini takut banget Amerika Serikat Taiwan itu didukung oleh Amerika Serikat. Singkatnya gitu ya. Dan kita udah tahu bersama bahwa Cina dan Amerika Serikat itu memang ya nggak pernah baik, udah simpelnya gitu ya. Jadi intinya Cina itu mau merebut kekuasaan. Misalkan yang gini nih, ini sedikit apa yang gue udah pernah bahas dulu ya. Jadi Amerika Serikat itu sebenarnya dia tuh lagi bingung. Dia antara mau fokus untuk legal tenderkan Bitcoin atau cryptocurrency di negaranya dengan melepas dunia perbankan. Nah, jadi kalau misalkan dunia perbankan dilepas sama si Amerika Serikat, pusatnya ya, pusat dunia ya, dunia keuangan itu di Amerika Serikat dilepas, otomatis orang semua perbankan itu bakalan diakuisisi sama Cina. Ngerti nggak? Jadi sekarang kedepannya pusatnya di Cina, ngerti nggak? Tapi di sisi lain, si Amerika Serikat ini kalau tidak melegal tenderkan Bitcoin atau cryptocurrency, ya, si Cina bakalan mengambil alih itu. Ngerti nggak sih? Jadi dilema ya, perkembangan zaman Bitcoin anemonya semakin menguat gitu kan. Di sisi lain, masa lalu yaitu dunia perbankan ini itu nggak bisa dielakkan juga, nggak bisa dihilangkan juga gitu. Jadi wah ini ngeri. Kalau kalian tahu tuh ngeri, ini ngeri. Maksudnya amazing lah ya. Sedikit hal-hal seperti ini sepele menurut kalian, tapi ini penting untuk data kita ke depan gitu. Oke? Gitu ya. Dan bahkan kalau misalkan kita melihat di sini ya, di tweetan di The Spectre Index ya, dia bilang kayak gini. Breaking, Menteri Luar Negeri Cina mengatakan Amerika Serikat sedikit melanggar kedaulatan Cina ya. Gitu kan. Terus yang kedua adalah mana nih? Nah, yang kedua ini juga yang cukup lumayan penting, yaitu Cina telah menangguhkan impor beberapa produk buah dan ikan dari Taiwan. Tuh kan. Jadi memang kalau ada konflik seperti ini ya antara negara tuh memang ya pasti bakalan kejadian seperti ini. Kalau misalkan kalian masih ingat di bulan Februari
kasus Rusia dan Ukraina itu sama, impor apa namanya minyak, itu minyak bumi itu gila-gilaan kehalang-halang semua guys. Makanya tuh banyak negara yang menangis merintih karena kita tahu bersama bahwa Rusia itu adalah penghasil minyak kelima terbesar dan Ukraina ya eksportir terbesar, salah satu eksportir terbesar minyak mentah tuh kan. Jadi ini kalau kita harus melek banget nih, ini harusnya kayak gini-gini ya. Itu ya berita pertama yang sebenarnya menjadi orang tuh takut terhadap masuk dalam dunia cryptocurrency. Takutnya kejadian di waktu bulan Februari kemarin. Lu masih ingat kan? Yang ijo-ijo awal bulan itu kita Januari kita udah dihantam banget dengan penurunan Bitcoin atau cryptocurrency yang cukup signifikan. Habis itu di bulan Februari ditambah lagi berita langsung ada perang ya, atau kayak hawa-hawa panas banget antara Rusia dan Ukraina. Itu gila, anjlok banget tuh ya. Dan ini juga yang kita khawatirkan akan terulang kembali kasus anjloknya Bitcoin karena ada ketegangan geopolitik seperti ini. Nah itu kan ya. Terus yang kedua apa nih bang, yang sebenarnya membuat orang tuh rada-rada takut masuk dalam dunia kripto ya. Yang kedua adalah guys ya, ini ya kita udah tahu bersama juga ini kasusnya gimana. Jadi Solana itu kena hack, atau artinya tuh ya gimana ya, banyak dompet-dompet yang wallet-wallet yang berhubungan dengan Solana itu dihack sama orang ya. Ada 8.000 ya kalau nggak salah, 8.000. Nah, jadi menurut gue secara pribadi guys ya, gue saranin ke kalian saat ini tuh untuk di Solana sendiri, gue takutnya akan terulang kembali karena dari statement dari Solana sendiri belum ada keputusan bahwa dia mengetahui ini sebabnya apa ya, itu dia. Dan nah kalau seperti itu penanggulangannya juga kita nggak tahu kapan dia bisa backup ya. Jadi otomatis saran yang paling penting adalah mending kita alihkan ke dompet yang lebih aman aja menurut kalian gitu kan. Nah sekarang tuh lagi hype banget ya persoalan ini guys. Jadi hardware crypto wallet. Jadi ini tuh lagi hype banget, dan ini memang menurut gue secara pribadi tempat wallet yang paling aman tuh ya ini aja. Jadi ini tuh nggak bakalan dipengaruhi sama wallet-wallet lain. Maksudnya pengaruh di hack apa atau segala macam, karena adapun kalau misalkan dana kalian hilang, itu pun dipengaruhi sama kecerobohan kalian. Kecuali kalau misalkan farsanya kalian kayak udah kasih ke siapa gitu, udah wajar lah kalian dihack atau orang ketahui gitu. Pada intinya untuk saat ini ya hardware crypto wallet itu yang paling aman ya di antara wallet-wallet yang lain. Udah simpelnya gitu. Oke. Jadi kesimpulannya ya, dengan ada pertama pemberitaan yang lagi positif banget tentang dunia pasar ekonomi ya, karena data-data yang keluar tuh lagi positif banget ya. Terus tapi juga di sisi lain ada dua pemberitaan yang cukup viral banget, yaitu tentang gencatan senjata yang antara Cina dan Taiwan. Dan yang kedua adalah pengaruh Solana yang kena hack. Jadi orang tuh 50-50, jadi antara 50% masuk dan 50% tidak ya. Udah gitu aja pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan thank you banget yang udah support gua. Jadi dan gua mau informasikan ke kalian sebelum kalian close video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk support gua guys ya. Dan yang udah support gua dari sejak awal, gua mengucapkan terima kasih banyak ya. Dan ya nikmatin hadiah giveaway gua ya, semoga kalian beruntung ya. Dan titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gua Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.